sana bersahaja, menata lembek kerja terobati seketika. Kopi bak sebuah kata dalam berkarya. Hilangkan penat yo ngopi, pasti ada solusi. Ngopi helu, yo ngopi helu, ngopi helu, yo ngopi helu. Halo. Hai, apa kabar? Kembali lagi hari ini Ngopi Helu hadir menjumpai Anda semuanya. Tentu saja bersama saya Rina Ardila dan juga teman saya Yang dari tadi juga ada di sini Cacan. Apa kabar semuanya? Ketemu How lagi are untuk you, sesi hari ini. guys? Kamu Yeah. ngapain pakai bahasa Inggris? Because today unusually we have a special guest. Wow, my friend is very good in English. Yeah. Ya, jadi hari ini kita spesial karena nggak cuman kita berdua, tapi juga ada satu tamu kita yang saya nggak tahu harus pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Bilingual? Saya nggak bisa bahasa Inggris ya. Oke, kita kedatangan yang spesial hari ini karena beliau juga tidak hanya satu orang yang cantik, tapi juga membawa beragam kreativitas. Iya, di Kalimantan Tengah tentunya. Betul. Ya, dan juga sudah orang-orang kayaknya sudah tahu juga ya. Ya. Sudah banyak yang tahu siapa sih kira-kira bintang tamu kita hari ini, Cacan. Ayo kita geser kameranya ya. Selamat datang. Yeay, ada kasih. terima Tuh kasih. kan bener ya, Tadi- kita nggak bohong ya. Kita nggak bohong. Ada Kakak Frederica. Ada kakak Frederica. Iya. Saya harus ngomongnya apa nih? Annyeonghaseyo? Annyeonghaseyo. Atau gimana? Apa maksudnya? Itu bahasa Korea. Atau apa kabar? How Maaf, are saya nggak you? keahlian bahasa Korea. Ada Frederica yang datang di studio TVRI Kalimantan Tengah di Ngopi Helu ya. Jadi ini lucu nih. Kita bisa sering ketemu sama beliau ini di satu tempat yang banyak dikunjungin orang. Iya, berapa menit sih dari Palangkaraya? Sekitar 30 menit lah ya. 30 gitu. menit sampai 40 menitan mungkin ya. Berhubung karena orangnya di sini, kita mau tanya, Frederica ini siapa dan dari mana sebenarnya? Karena kan kalau orang lokal tidak begini nih tampilannya ya kan? Oke. Orang di rumah ada bule. Ada bule gitu. Missis gitu. Iya. Mem. Mister sering. Cerita sedikit dong soal Frederica, dari mana terus tiba-tiba ada di sini tuh kenapa bisa gitu? Oke, saya Frederica. Saya asal dari Australia, Melbourne. Ya. Saya sudah pindah ke Indonesia. Pindah ke Indonesia 2003, tapi waktu itu kuliah di Bandung. Oke. Terus akhirnya saya pindah ke Kalimantan 2014. Oke. 2014. Ya. Oh, oke. Barengan Berarti sama saya berarti. kuliahnya sempat di Indonesia memang ya? Kuliah di Sempat 2003 sampai 2004. Oke. Berarti memang oke. kenapa memilih Indonesia sih sebenarnya? Kenapa? Sementara kita ingin ke Australia. Betul. Frederica ingin ke Saya Indonesia. jatuh cinta dengan musik tradisional dulu. Oh, Jadi gitu? sebelum ke Indonesia, aku dengar musik gamelan. Oke. Aku tahu, saya harus main musik itu, tapi nggak tahu dari negara apa. Oh, Dan oke. saya ikut kelompok gamelan di Australia. Aku main gamelan, belajar gamelan. Terus ada beasiswa, aku ikut. Nah kebetulan waktu itu gamelan Degung, gamelan Sunda waktu itu. oke. Jadi saya dapat beasiswa ke Bandung 2003. Oh, jadi awalnya memang karena ketertarikan di musik ternyata. Musik Iya, tradisional. iya. Iya. Oke, ini kan akhirnya kan dari Bandung ke Kalimantan. How come? Kenapa How bisa? come? Good question. How come? Saya sempat jalan-jalan ke Kalimantan awalnya 2004. Oke. Cuma 3 hari. Mungkin sempat berenang di sini, kena air Kalimantan. Oh, dan dia bercandanya udah lokal banget ya. Ada Kena bule air percaya sama itu. Kalimantan ya, kena air Iya. Kalimantan tuh balik Akhirnya lagi. balik lagi. gitu. lihat Oke. orangutan. Itu Kalimantan, naik- Kalimantannya tengah, Kalimantan Ya, tengah. ya, daerah sini kan. Oh, oke. Sempat makan ikan bakar. Oke. Aku ada feeling, oh ya mungkin di masa depan kalau saya sudah berkeluarga, siapa tahu aku bisa set up home di Kalimantan. Ya, Oke. bisa ya. Akhirnya setelah kunjungan tadi yang 3 hari ke Kalimantan Tengah, 2000. berenang, Berenang. minum air sungai, Iya. ya. Balik lagi ke sini, gitu. 10 tahun kemudian. 10 tahun kemudian ada prosesnya Oh, serius? supaya kita siap. Kan waktu itu aku masih gadis, jalan-jalan, belum menikah. Betul. Akhirnya sampailah di
Palangkaraya gitu. Awalnya memang di sini dulu atau memang Setelah sudah? dari Bandung itu kemana dulu? So setelah Bandung sempat kerja di Jakarta, menikah di Bandung sama suami yang orang Indonesia. Terus kita kembali ke Australia 8 tahun karena dekat keluarga kan, Betul, karena betul. kalau suami asli Sulawesi. Oh. Jadi keluarga jauh-jauh. Ya. So kita kembali ke keluarga saya, berkeluarga di sana. Kita kembali ke Indonesia, mau pindah kembali ke Indonesia karena bosan dengan Australia. Di mana kita pindah? Coba kita lihat Kalimantan yuk. Jadi kita, ya suami sempat main di Kalimantan 2010 dan dia juga jatuh cinta dengan Kalimantan. Dan ya 2014 ada kesempatan kami pindah ke sini. Wow. Oh gitu ya ternyata ya. Ya. Berarti kamu sempat ini ya, sempat kembali ke Australia dulu, baru kembali lagi ke Indonesia Iya. gitu. Iya. Saya punya pertanyaan agak aneh. Kok Apa? bisa bosan sama Australia? Iya, kenapa bisa bosan sama Australia? Well, apa ya? Ya, bangun, kerja, pulang, masak, tidur, bangun, kerja. Ya, begitu aja. Oh, Like setiap hari robot. daily-nya gitu. Iya, iya. Oke, Yeah, oke. I mean maybe like ada hal like bagus di Australia, tapi Lebih nyaman ternyata juga di sini. kalau di sini asik dengan budaya, Oke. nongkrong, kebudayaan, Oke, oke. teman-teman, komunitas ya lebih Betul-betul. strong. Ya, so I don't know, kita dua-duanya kangen dengan Indonesia kembali. Oke. Ini teman-teman ya, tadi beliau bilang komunitas dan nongkrong dan juga teman-teman dan Iya. budayanya. Ternyata juga beliau salah satu penggerak dari bentuk bagaimana nih Palangkaraya itu juga akhirnya punya destinasi yang nggak cuma wisata alam tapi juga menujunya kuliner dan komunitas nongkrong Iya, ya. ada komunitasnya juga ya. Pasti udah pada tahu dan sering ke Kedai Itah teman-teman di Palangkaraya. Kedai Itah dan yang ada di ini Tanjung. juga kebetulan kita ada di sini tuh dibawain gitu. Jadi Ada beberapa produk dari Kedai Itah juga. ini Frederica membuat ini semua atau seperti apa nih ceritanya ini? Oh, okay. So kita dari Kedai Itah Dari ya, Kedai Itah, Kedai betul. Itah. Kita mulai dari berkebun dulu, Kedai Itah. Jadi ada 6 tahun berkebun Heeh. sebelum buka kedai. Oh serius berkebun dulu? Ya. Spesifiknya apa untuk tanamannya? So dulu di Australia suami belajar sistem permaculture alami namanya permaculture. Permaculture. Dan itu cara berkebun alami. Nah ini nyambung banget dengan kearifan lokal. Jadi tambi buai belajar dulu. Jadi nyambung sekali sama traditional knowledge-nya. Jadi berkebun alami 6 tahun kita nanam beberapa tanaman. Terus selama kita berkebun kita bikin like singkong goreng, bikin es terizela, bunga telang, kita panen, bikin minyak kelapa tradisional. Karena waktu kita pindah ke sini 2014, susah kita dapat minyak kelapa yang asli, Iya, asli. Southeast Asia ya. Karena tradisional itu minyaknya. Buatan asli tradisional, bukan yang olahan mesin Iya, iya. begitu Iya. kan? Oke. Yang Kalau- benar-benar pure minyak kelapa ya. Benar, kalau nenek moyang pasti pakai minyak kelapa kan? Asli. Iya, Iya. tapi waktu kita datang kita nggak bisa beli, Oh, nggak oke. ada yang produksi lagi. So kita mulai produksi minyak kelapa sejak 2016. Dari proses bikin minyak kelapa ada beberapa produk kita eksplorasi. Salah satunya sabun kelapa. Oke, berarti ini yang terproduksi pertama adalah minyak kelapa Minyak dulu kelapa atau apa Well, dulu? minyak kelapa Oh, oh. dulu, minyak Oh. kelapa. Dari minyak kelapa. Jadi ini BCO, sari minyak kelapa. Ya, kalau ini bisa dikonsumsi untuk kesehatan, untuk kulit, rambut. Ya, Diminum boleh? boleh 1 sendok kalau Serius? ya, Iya. Oh, oke. yang BCO. Kalau Oke. minyak kelapa goreng yang diproses lewat proses Mesin? panas, Iya, betul. itu lebih kepada mungkin goreng. Oh, Kalau oke. ini lebih murni, ya. Ini dari kelapa beneran? Iya. Kelapa asli. Sebening ini? Iya. Iya. Oh, bukan air kelapa? Berbeda ya? Lain, Berbeda lain. ya? Sudah beda. So, Oh. mau tahu prosesnya? Iya, iya, Ya, gimana, okay, gimana? okay. So, kita parut kelapa ya. Kita bikin santan. Iya. Oke. Kalau airnya sudah dibuang. Oh iya, oke. Oke. Saat belah kelapa, Iya. boleh minum air. Boleh minum And air then kelapanya? Air disisakan. Iya. Oke. Oke, kita parut kelapa yang tua. Ya, kita bikin santan. Uh-uh. Kalau proses VCO,
kita diamkan santan 24 jam. 24 jam. Setelah 24 jam ada 3 lapis. Ada air, ada minyak, dan ada like solidnya. Pelan-pelan diambil dari tengahnya VCO. Yang paling bawah itu tadi. Yang di Yang di tengah, Oh, di tengah. yang di bawah Oh, air, oke. kemudian di bawahnya minyak, atasnya ada seperti lemak. Busa ya, seperti Iya. di situ ya. Oke, oke. So that's VCO. Kalau minyak kelapa goreng dari santan itu kita masak di Wajan. wajan Iya, besar, wajan. ya, and then airnya evaporate, menguap, Mendidih. ya Menguap, mendidih, menguap. airnya Menguap. ke langit. Yes, akhirnya ke langit. Bahasa saya. Terus tinggal sampai ada minyak dan solidnya. Kalau minyaknya seperti ini tapi sedikit kuning lebih, dan baunya agak Menyengat, nati. ya. Oke. Dan tinggal solidnya namanya blondo atau Thai lala. Oh, Thai lala. Iya. Yang biasa buat kue ya. Buat kue itu biasanya. Buat kue, Iya, ya. betul-betul. So, dari proses minyak kelapa ini atau yang goreng, kita bisa bikin sabun kelapa. Oh. Karena semua sabun asli, kita perlu 3 produk. Oke. Minyak, apa saja, air, sama satu yang menyatukan itu namanya soda api. Soda api. oke. Ya, kita dapat sabun. Ya. And then kalau airnya bisa cium. Airnya kita mendidih air pandan. Kita pakai essential oil serai wangi. Iya. Ini ada serainya Ini ya? ada serainya nih baunya. Ya, serai sama daun pandan. Oke. Ini wangi banget. Ya. Tapi to be honest ya, Frederica, kamu menggunakan ini untuk mandi? Untuk selfie? Ya, mandi itu bisa all in one, yang bisa rambut, bisa Serius? kulit. Serius? Serius. No Oh my chemical sama God. sekali. Tidak No ada chemical. kimianya sama sekali. No, Nah, soda apinya itu menjadi neutral lewat prosesnya. Oke, dia menjadi netral kembali karena Yeah. prosesnya bercampur dengan bahan alami. Ya, so Oke. kita eksplorasi bikin produk yang ramah lingkungan Oke. Ya, ya. dan sehat. Ya, dari proses bikin minyak kelapa dapat banyak blondo dari proses bikin minyak kelapa. Saya juga fikir, oh banyak sekali blondo. Bagaimana saya bisa manfaatkan Thai lala atau blondo ini? Aku coba bikin resep brownies. Karena biasanya kalau brownies luar kita pakai mentega. Iya. Tapi Iya. kalau kita beli mentega di Kalimantan itu seperti harga emas. Jadi warnanya sama kayak emas memang Iya. ya. Betul. jadi kita bisa manfaatkan yang natural di sekitar kita apa? Saya eksplorasi pakai minyak kelapa sama Thai lala. So, Jadilah. jadi kita dapat brownies. Oh, wow. Ya. Ini produk yang Apakah Ini bisa berarti- lihat? Ya. Berarti ini dari kelapa juga berarti ya? ini dari brownies kelapa. kelapa namanya. Oh, Saya boleh. bisa lihat. Boleh saya? Bisa di zoom Boleh. kakak. Sebelah sini boleh. Tuh. Di- Diangkat dikit aja tuh. Nih, Nah tuh. boleh di zoom. Oh. Brownies Ini kelapa. yang paling dicari kalau Ini kita banyak pada banget nongkrong yang cari. ke kedai Ita. Nah, ini yang membuat orang-orang juga mau datang jauh-jauh ke kedai Ita. Iya. Dan juga banyak just-tip-nya. Saya mohon maaf sebelumnya, saya kenapa selalu bingung kenapa brownies kedai Ita selalu berbeda dengan brownies lainnya. Memang rasanya berbeda Ternyata sekali. dari bahan alami ya. Ya, so kita tidak pakai mentega lain, Iya. tapi minyak kelapa sama blondo. Oh, jadi Iya. benar-benar dari kelapa itu bisa dapat minyaknya, Dapat kemudian sabun. sisa-sisanya tadi masih bisa diolah lagi. Iya, iya benar. Jadi brownies. Brownies, ya. Dan sebetulnya saya bikin resep ini jauh-jauh sebelum ada kedai. Aku bikin buat anak 2017, itu sudah 3 tahun sebelum ada kedai. Dan ternyata teman anak suka sekali, oh boleh saya beli dari mama kamu? Oke. Jadi, ya. Itu awal mulanya. Ya, akhirnya. ceritanya. And then juga waktu itu kita kasih tour ke anak muda di kebun. Kita petik rempah-rempah di kebun, bikin es teh seperti es teh bunga Iya, telang, bunga telang. es teh rosella. Nah, berapa tahun kemudian itu menjadi menu yang dijual di kedai. Sebetulnya kedainya untuk kasih lihat bagaimana kita bisa dapat bahan dari lokal dan bikin Produk, yang hasil. luar biasa. Aha. Ya, dari kebun sendiri.
Wow. Frederica punya kebun, kemudian berfokusnya kepada ternyata juga hasil dari pengolahan kelapa itu bisa jadi banyak outputnya. Yang pertama tadi kita dapatnya ini VGO ya, VCO, Virgin Coconut Oil. Sari kelapa ya. Sari kelapa. Sari kelapa. Kemudian Minyak ternyata sari kelapa. ada lagi menjadi sabun, diolah menjadi bercampur dengan serai ini. Ada serai, ada pandannya juga itu baunya. Oke. Kayak bau-bau pengantin gitu ya. Ujuk, kalau yang ini apa nih? Itu Wah, ada straw. Ini Oke. sedotan. Nah ini apa lagi nih? Apa lagi? Apa lagi Okay. nih? So, mungkin terkait dengan ini semua, Iya. kita fokus untuk ramah lingkungan. Jadi Betul. kita dari 2019 sudah kolaborasi sama yang kerja yang olah purun, bikin sedotan purun di Kalteng. Nah ini produk luar biasa dari Kalteng. Petani lokal panen purun dari lahan gambut dan bikin sedotan purun ini yang bisa biodegradable di mana saja. Jadi ini tidak menjadi polusi, hancurkan ke bumi lagi. Ini luar biasa. Tidak Produk menjadi yang sampah plastik. Sampah Tidak menjadi plastik. sampah. Ini karena pasti gampang banget untuk ini lagi ya. Betul, Didaur mengurai. ulang lagi, diurai oleh mungkin kalau taruh tanah ya udah diurai aja dia sama tanah. Nih, kalau teman-teman ya pada nongkrongnya di kedai Ita, kamu nggak bakal nemu nih minta sedotan dong yang plastikan, nggak Nggak bakal ada, ada. nggak ada There is no lagi. plastik di sana. Bahkan minum pun kita pakai gelas kaca kalau di sana Iya, ya kan. betul. Jadi salah satu kenapa orang-orang seperti Frederica ini menarik karena dia nggak cuma bikin produk, tapi juga peduli sama lingkungan. Iya, Ya, betul. ini ramah gambut. Karena kita perlu produk yang ramah gambut kan. Iya, betul. Ya, dan ini kembali ekonomi lokal. Ya. Betul. Dan ini berarti tidak hanya dijual, tapi juga dia mengkonsumsinya secara pribadi Digunakan untuk juga, usaha. Betul. Iya. Jadi akhirnya buat mengedukasi orang juga gitu. Ya, jadi orang di Kalteng yang penontonnya harus bangga ada produk ini. Iya, betul. karena purun kita melimpah sebenarnya. Banyak banget. Iya kan, banyak banget dan kadang jadi limbah. Jadi limbah ya nggak sih? Iya. Jadi limbah nggak sih awalnya, Iya. tapi ternyata menjadi nilai ekonomis ayo Benar. gitu. Makanya jangan buang-buang bahan dong. Ini keren banget ya dengan datang sebagai bukan orang Kalimantan ya, kemudian datang karena jatuh Menemukan cinta terhadap alam, ya. Kalimantan, tapi juga sekalian juga menjaga alam kita juga ya. Betul. Keren banget. Kamu udah pernah ke kedai Ita belum? Sering aja, Sering. tapi nunggu dia nggak ada. Soalnya aku biar bisa kesana kemari gitu. Nah ini kan ada produk ini nih. Kalau kita ngeliat bagaimana sih sebenarnya Frederica untuk menyampaikan kepada masyarakat, maksudnya memasarkannya seperti apa, kita bisa dapat di mana, beli di mana gitu. Di antara semuanya, apakah harus ke kedai Ita atau kita punya store di Palangkaraya begitu? Jadi pusatnya di Tangkiling ya. Oke. Ya. Karena fokusnya kedai Ita memang untuk di kampung itu, biar dampaknya positif ke lingkungan Lingkungannya. sosial. Ya. Jadi kita jual di situ, tapi orang bisa kontak kita lewat Instagram, Untuk lewat beli? Facebook, Oke. lewat YouTube, dan kalau mau pesan ada linknya di IG-nya. Oke. Bisa lewat WA. Ini sudah dibawa atau sampai kemana saja sejauh Apakah perjalanannya? Frederica sudah membawa ini ke Australia? Saya sempat bawa ini Natal ke Australia. Oke. Ya, dan aku bawa ke meja Natal Australia dan aku membandingkan kepada brownies di Australia. Oh, ini jauh lebih enak. Dia memang browniesnya kedai Ita tuh cuma nomor 1 di sini, nggak ada samaannya bener. Tidak Tapi ada. saya takut sekali karena Australia ketat ya kalau mau bawa barang ke Oh iya, dalam. betul. Ada anjing yang cium-cium bag saya di bandara. Aku takut aku bawa hal dilarang masuk ke Australia. Oh, bersyukur bisa masuk sampai meja Natal. Oh, good. Ini berapa lama dia tahanan? Ini kan alami ya? 1 bulan. Serius? Serius. Di suhu ruang. Serius? Di suhu ruang atau harus di kulkas? Ruang suhu. Tapi kalau mau masuk ke kulkas itu menjadi beku. Karena kalau kita dinginkan minyak kelapa Dia akan beku. atau coklat, Iya. itu menjadi beku di kulkas. Jadi ya. Tidak semua makanan harus masuk kulkas. Kan Suhu Tapi ruangan tidak lebih apa-apa aman. kalau suka Ada coklat yang microwave memang lagi. keras, it's Iya. okay lah. Oke. ini tuh so good, mau coba? Boleh. Nanti mau dulu coba. ada Mau break, coba? ada break, Oh ada iya, break. Oke. Oke. Kenapa? Cium dulu Tar baunya ya. dulu. Ini Aromanya kalau aku nggak dulu. bisa makan rame-rame, aku harus makan semua sendiri. Ini tuh enak banget karena apa? Karena sekarang ini produksinya jalan terus loh, Chan. Kalau Oh, kita iya? lihat di kedai Ita itu dia nggak cuma 1 kali produksi tapi terus jalan. Karena memang kalau kita lihat nih pesanannya banyak banget. Kalau untuk Dan brownies. Frederica juga dapurnya terbuka loh, dan Iya, orang tuh kita bisa bisa lihat lihat. prosesnya gitu, ya kan? Open kitchen Kelihatan gitu. gitu, dia lagi ngadon gitu, kelihatan gitu, lagi masuk
oven tuh kelihatan semua. Dan mungkin kakak Frederica ini adalah juga salah satu daya tariknya kenapa orang-orang ke kedai Itah ya? Iya, kenapa kok ada bule tiba-tiba di kampung sini gitu kan membuka usaha gitu. Itu salah satu daya tariknya juga tahu Frederica. Iya, ketemu kamu dan kebetulan kamu juga ramah sama masyarakat dan juga customernya. Karena seperti biasa kalau kita ketemu bule begitu Iya, ya, banyak betul. kayak minta foto. Sering. Banget, nggak usah ditanya lagi kamu ngapain nanya gitu. Masih banyak ya sering minta foto ya. Terus ini bulenya bisa bahasa Indonesia Bisa lagi, dong. gitu ya. Iya. Bisa menciptakan juga hal-hal yang luar biasa yang tentu saja berpengaruh untuk lingkungan di sekitarnya, untuk Kalimantan Tengah juga. Oke, nah ini sebenarnya juga menarik teman-teman. Jadi kalau ngerasa bahwa kita tuh apa sih yang mau disuguhkan dari hasil lokal atau juga yang lokal-lokalnya Kalimantan Tengah atau Palangkaraya yang terdekat ya, kamu coba boleh mampir ke kedai Itah deh. Iya, coba deh. Kalau nggak penuh ya. Nah, itu pertanyaan pertama. Kita boleh reservasi nggak sih sebenarnya, karena kedai Itah tuh rame banget. Rame banget. Yeah, good question. Mungkin hindari hari Minggu atau hari merah. Tanggal merah, hari Minggu dan tanggal merah. Dan saya minta maaf sekali kalau sempat ke sana dan nggak bisa masuk. Itu tidak bisa reservasi ya? Harus Iya, datang ke memang sana langsung. kita no reservasi policy. Iya, Ya, aku karena tahu itu. khawatir ada orang dari kampung mana jauh-jauh nggak ada iya, HP. Jadi kita mau hormati semuanya yang ada di tempatnya. Kalau reservasi orang terlambat, orang sudah ada di tempat. It's a bit complicated. So pada intinya no reservasi policy, but kita berusaha untuk Jadi semuanya sama. membantu. Ya, semuanya Semuanya betul. sama ya. Oke. Egalitarian. Iya. Nanti kita mau cerita lebih banyak soal kedai Itah gitu. Nanti buat teman-teman nih kalau ngerasa bahwa Frederica nggak cuma bikin brownies enak nih di kedai Itah, tapi Banyak kan yang ada ini lainnya. juga. Iya. Ini tuh biasa ya, saya juga baru nge sama ada sabun sama ada coconut oilnya. Seriously. Saya juga baru tahu. Baru nggak? Masa? Iya seriously. Kalau gitu aku mau beli yang ini boleh nggak sih? itu Oh ini harganya berapa BTW by the way? Start from what? 25. 25. Murah dong. Murah dong. Kalau ini minyak kelapanya ini berapa mili ya? 200. Kalau tidak salah 100, 25.000. 100. Ini 25. Ini berapa? 25.000. Kalau yang 25.000. ada satu lagi. Murah loh ini 55. 25.000. Oh, ini yang besar. Ini dipakainya di badan gitu di Badan banyak orang suka minum. Suka minum satu sendok sehari buat kesehatannya. Oh serius nih? Iya, iya. Nih tuh kita baca ya. Kalau teman-teman nih kita lihat di sini mau lihat beli dong. Iya, biar bisa baca sendiri gitu ya. Yaudah kita balik lagi. Nanti kita mau akan balik lagi dengan cerita-cerita yang Betul. lebih banyak lagi tentang Frederica dan juga kedai Itah. Stay tune. Terakhir ku tatap mata indahmu di bawah bintang-bintang, terbelah hatiku antara cinta dan rahasia. Ku cinta padamu, namun kau milih sahabatku, dilema hatiku. Andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Ku cinta padamu, namun kau milih sahabatku, dilema hatiku. Andai ku bisa
Di mana-mana tuh kalau opening lagi tuh harusnya ngomong ya. Nggak, ini yang mau kita kulik lebih banyak sebenarnya ya. Kalau tadi kamu pasti sesi pertama kita ngobrolnya soal brownies ya. Kita tuh sekarang udah kemakan setengah nih, ada cookiesnya dari kedai Ita. Kita geser ya. Ini ada cookies, kok tiba-tiba ada? Tadi kan cuma brownies. Tadi ini disembunyiin. Disembunyikan, kenapa begitu sih? Tapi bener ya, kalau kita mampir ke kedai Ita itu salah satu yang dicari adalah brownies, dan saya baru ngerti juga itu ada cookiesnya enak. Kedai Ita ini sebenarnya awalnya apa? Kan dia tuh apa tuh yang bikin ada gitu? Apa Jualan yang membuat apa kedai? awalnya? Awalnya tuh jualan apa? Oh ya, so sudah kita bicara, kita berbasis dari kebun dulu. Iya, betul. Dan awalnya saya pikir, kita bikin like kedai yang buka setengah hari seminggu untuk lihat bagaimana kita bisa jual dari kebun sendiri. Tapi banyak orang datang, dari mana orang datang nggak tahu. Mereka cuma datang. Oke, jadi kita buka 4 hari. Awalnya kita bikin yang brownies. Kita panen singkong sendiri dan goreng singkong. Waktu itu kita juga produksi jamur tiram. Kita bikin jamur gebrek waktu itu. Es teh bunga telang dari serai, dari bunga telang, jeruk nipis, rosella, cincau. So itu awalnya. But tetapi dengan pengunjung yang datang, dengan kapasitas kecil tim kita, kita tidak sanggup ya kalau produksi semuanya. Nah, kita kembali ke konsep kedai Ita. Nah, kalau penontonnya orang Kalteng tahu artinya Ita ya. Iya, betul. Artinya bahasa Kita. Dayak Ngaji kita. Iya. Jadi konsep memang untuk ini sebagai ruang buat komunitas lokal bisa jual. Ya, jadi dampaknya bukan buat saya sendiri, tapi buat komunitas di sekitar, benar. Oke, berarti kedai Ita juga sebenarnya tempat di mana kita yang punya usaha-usaha atau kemampuan atau kuliner lah ya, itu bisa diwadahin juga begitu atau seperti apa? Sebetulnya it's lebih permanent ya buat yang di sekitarnya. Yang di sekitar aja. Anggaplah tetangga kita berapa rumah gitu. Komplekannya mereka. Mungkin ada yang bisa mau jualan apa gitu ya. Oh, titipnya di kedai Ita boleh gitu? Mereka punya. Jadi dari komunitas kami ada 7 keluarga yang titip makanan dan minum di kedai. Jadi memang konsepnya untuk menjadi ada dampak buat komunitas lokal. Syaratannya mereka harus titip dengan bungkusan ramah lingkungan. Makanya semua nasi, makanan kampung itu dibungkus daun pisang. Oh, I see. Berarti kedai Ita itu juga menerima titipan makanan-makanan produk lokal dari komunitas yang ada. Iya, itu berkembang seperti itu ya. Sekarang ada 7 keluarga. Nah, dampaknya tidak cuma buat masyarakat lokal, tapi sampah organik sisa dari piring-piring masa tambak yang datang, itu kembali kepada kandang ayam. Di belakang. Ke ternak, mentok segala. Karena it's like closed loop system. Oh iya. Sampah organik kembali ke ternak bikin kompos di lantai kandang. Kita panen sampah organik kompos itu untuk dari kandang menjadi kembali ke tanaman. kebun. Ke kebun. So memang siklannya Dia ada perputaran seperti itu ya. Sebentar, saya berpikir, saya tidak pernah menemukan bak sampah di kedai Ita soalnya. Memang ada. Karena sampahnya itu dikumpulkan kembali oleh teman-teman untuk diolah kembali. Iya, memang ada. Karena kita tidak bisa zero waste. Kita Iya, tidak betul, bisa eliminasi full plastik dan sampah. Tapi kita bisa kurangi. Jadi saya suka bilang low waste atau kurangi sampah. So memang konsep kedai low waste. Contoh, kalau bungkusan kami seperti brownies, cookies. Nah, ini ada tulisannya nih. Itu ada tulisannya. Kotak ini ramah lingkungan bisa didaur ulang. Nah, kalau kita taruh ini di bedding kebun, ini hancur. Kalau kita taruh plastik di kebun, 100 tahun hancur. Atau kalau kau sampai mau bakar plastik, itu polusi udara. Itu kita nggak tahu dampak pada kesehatan. Jadi semua bungkusan kami
ramah lingkungan dan lihat ada daun pisang di dalam juga. Nggak lihat ada cookies di dalamnya. Sudah Gimana sih Frederica tadi kan dibuka untuk di shop. Coba dibuka lagi, dibuka lagi. production crew belum dapat loh. Enggak, mereka tuh kerja. Udah. Ini ada cookies di dalamnya. Tuh. Mana sih? Ini cookiesnya enak banget. Buat kalian yang nggak suka cookies yang manis-manis, nah ini pas nih karena dia tidak terlalu manis gitu. Jadi nggak enak kalau dimakan, enak banget. Lihat nggak ada plastik dalamnya ya. Ini hanya daun pisang aja tuh. Ini tadi katanya dari kelapa juga. Oh iya, cookiesnya kita parut kelapa, kita panggang kelapa, blenderkan, jadi bikin tepung kelapa. Tepung kelapa ya. Dan kita pakai brownie chip dan choc chip di dalam cookiesnya. Ya. Kita udah makan brownies, udah makan cookies, ngopi Hello boleh nggak sih? Ngopi Yuk, dulu. kita sambil ngopi yuk. Sampai lupa mau ngopi dari tadi. Boleh? Kita sambil ngopi ya guys. Oke, ini kita selalu harus kebut-kebutan sama customer lainnya untuk ke kedai Ita. Siapa duluan dia dapat gitu Jadi ya. kita harus datang duluan atau ya tadi karena tidak ada reservasi berkaitan dengan policy-nya gitu. Ada trik nggak biar dapat tempat di situ? Kadang tuh kesel, Diundang penuh banget gitu. undang ke ngopi Hello. Boleh. Just joking. Semuanya equal. Ya. Ya. Semuanya sama. Karena Yeah. semua orang adalah sama. Siapa yang datang, menikmati, dia akan pulang lagi, terus balik lagi gitu. Ya, sebetulnya saya paling bangga kalau orangnya bawa tambi atau buai dari kampung jauh-jauh. Aku paling Senang gitu. Senangnya. Kenapa? Karena akhirnya bisa berbagi cerita. Dia Karena bisa bagi cerita. dia saya kan komentarin kan, Iya, ini iya. apa, oh kita juga. Karena dari awal waktu ramai baru buka ya orang bilang kenapa nggak jual bento pedas atau Indomie, and saya pikir niat kami bukan begitu, bukan untuk ikut tren-tren populer. Niat kami untuk promosikan makanan kampung, untuk promosikan slow food. Konsep slow food is makanan dibikin dengan pelan-pelan. So- Bukan fast food mengejar target, ya. Yeah, but we make the trend actually karena kita mau promosi makanan kampung. Nah ini terkait dengan bagaimana kita kolaborasi sama tetangga lokal, 7 keluarga yang titip makanan kampung. Jadi ada Mbak Mei, dia bangun subuh, sudah 20 tahun punya warung gado-gado. Jadi kita mulai kolaborasi sama dia, ya dengan syaratan harus bungkus daun pisang. Nah dari 12.000 kita jual, 10.000 kembali ke keluarga itu setiap minggu. So dengan 7 keluarga itu konsep begitu. Ya, tapi mereka harus siap. Mereka harus siap kalau Mas bawa kru TVRI ke sana 20 orang, gara-gara harus siap loh. Harus Standby. Iya. Standby ya. harus Oke. siap dengan itu ya, dengan gempuran orang yang akan banyak sekali Tiba-tiba mengunjungi mendadak kedai kita. datang. Benar sih. Kapan sih kedai Itah ini mulai ada, di tahun berapa? Kemudian dia meledaknya kapan, gara-gara apa? Ini kan Awal kalau tidak salah mulanya. tuh baru-baru banget nih kedai Itah ini, mungkin sekitar Kan sebelum dia- Covid juga udah naik ya sebenarnya. Sudah. Atau setelah Covid ya? So kita buka Juni 2020. Tetapi saya selalu bilang kedai tidak mulai begitu. Kedai mulai 2015 saat kita nanam pertama pohon. Oh. Ya, di kebun. Iya, iya. Saat Karena kebun ini bertumbuh? dasarnya dari kebun kan. oke. Ya, so memang ada foundation sebelum ada kedai. Yang oke. bikin kedai dibentuk seperti itu sekarang. Tapi mulai berjualannya itu Berjualan Juni 2020. Ya karena ada pesanan anak tadi ya Iya, kan, ada mulai pesanan online, pesanan mamahnya online. temen si adik-adik ini Iya. gitu. Akhirnya kan tetap harus punya dapur untuk banyak orang ya Yeah, kan. but Oke. the kolaborasi sama tetangga lokal itu like berkembang pelan-pelan. Oke. Jadi kalau ada tetangga niat, ya kita coba, kita kerjasama dan kita capacity building sama keluarga-keluarga itu setiap bulan. Kumpul rapat, bicara bagaimana bisa lebih baik, kendala ini apa. Karena kita kondisi di kampung kan, kadang nggak ada WA, kadang ini itu. Seru ya. Tapi itu ya. lebih dekat nggak sih, lebih erat ya hubungannya Jadi ya. sama tetangganya tidak ada Saling membantu sebenarnya seperti itu. Ini keren banget. Ini satu orang yang sangat peduli dengan selain tadi menciptakan segala sesuatunya untuk ramah lingkungan, tapi juga peduli dengan tetangga-tetangga sekitar, ya. Jadi bisa Ya. membantu perekonomian keluarga-keluarga sekitarnya juga. Ini luar biasa banget loh. Chan. Iya, Kamu karena- ingat nggak? Apa? Kita pernah ke kedai Ita, kita balik lagi karena kita nggak dapat tempat.
Iya, saya mau Kita komplain. pernah loh. Saya ke kedai Kita Ita, kami pernah nggak ada loh. kayak bengong. Di Akhirnya kita mana pulang kami lagi. gitu? Apakah Iya. kami harus membawa tikar sendiri? Boleh nggak seperti itu? Atau kami makan di mobil aja boleh? Iya, di depan di parkiran nggak apa-apa deh, boleh, beneran. ya. Mohon maaf kalau Nggak ada apa-apa. tampak-tampaknya. Ya. Antusiasnya tinggi banget Luar biasa banget. ketika orang bicara kedai Ita. Itu saya nggak tahu ya, saya nggak tahu di sana ada apanya. Entah mungkin karena orang sudah bosan dengan banyaknya makanan-makanan macam-macamnya di setiap kotanya. Akhirnya ketemu makanan itu kayak rindu masakan rumah, rindu masakan Tambi gitu kan. Masakan yang dulu-dulu gitu ya. Dulu gitu. Iya. Cendolnya di sana juga enak, cookiesnya enak, semua Enak enak lah. semua, enak Dan semua. harganya affordable. Banget. Seperti emang ya harganya segini gitu. Iya. Bukan cendol, cincau susu. Cincau Nah, susu. cincau susu itu paling laris minuman dan itu titipan warga lokal. Serius. Serius, jadi Titip yang yang bikin enak banget. Ya, jadi setiap porsi kita hitung, kita bayar mereka hari malam Senin. Ya, kalau warga itu. Dan itu membantu sekali. Bilang itu enak banget. Iya. Enak Itu banget. keren Bunga banget sih. telangnya juga masih coba. Iya. Karena dia kalau diminum itu berasa tapi di tubuh netral. Jadi kamu kan kadang maaf nih kalau kita minum teh ya agak banyak tuh ngantuk. Gitu. Kayak Iya, iya. Itu enggak. Itu Itu segar enggak ya? banget. Iya. Itu keren banget sih, tapi kayaknya memang itu juga salah satu destinasi untuk orang-orang family time ya. Iya. Maksudnya di weekend, makanya kenapa tempat itu selalu penuh. Ditambah lagi ada karaoke-nya. Iya. Ya Itu kan? entertainment sebenarnya. Semakin betah kita duduk di sana. Tapi saya mau bertanya juga nih. Yes, yes. Jika dalam satu hari nih, dia bukannya hari apa sih? Hari Hari Kamis. Hari Kamis, Jumat. hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Berarti Kamis sampai Minggu. Senin, Selasa dan Rabu kita libur ya untuk kedai Iya, kita ya. karena kembali ke konsep kebun, kita harus regenerasi. Iya, betul. Slow food. Jadi ada waktu untuk kita mencari kelapa, kita bikin minyak kelapa lagi, vendor kita yang ibu-ibu lokal Belanja Ya, lagi. belanja lagi. Nah, mereka slow food seperti nasi tiwul, nasi dari singkong. Jadi semuanya perlu regenerasi. Jadi konsepnya memang 4 hari kalau makan di tempat. Oke. Iya. Berarti lebih baik seperti itu daripada kita buka setiap hari tapi kualitasnya tidak bagus ya Ya, akhirnya. dan karena kita nggak kerja profit ya, Ya. kita kerja quality, kita kerja konsepnya, peduli orang, lingkungan, ya. Buka dari jam berapa ini kalau di Kamis, Jumat dan Sabtu? Jam Minggu? 11 sampai jam 5. Oke, OTW. Habis ini kita langsung OTW biar mendapatkan brownies yang lebih banyak Iya, lagi. supaya dapat tempat sih sebenarnya itu yang penting Karena sebenarnya. bukan hari Minggu. Tetap isi juga. Bingung. Coba-coba Jumat. Coba Jumat agak Ya, lebih longgar lebih ya. tenang, lebih tenang ya. Lebih tenang karena orang-orang baru mau jalan. Dia ke kasih sana ya. bocoran sendiri ya. Dia Hari- membocorkan. habis ini Oke, rame Jumat hari ya. Jumat. Tapi mungkin saya harus bilang, kita mulai sistem, saya lupa bawa bungkusan, tapi kita bisa kirim seluruh Indonesia brownies lewat bucket brownies. Jadi kalau orang jauh-jauh di kampung, Dia kemarin pernah. saya kirim ke Kuala Kapuas, ke Pangkalan Bun, kita bisa kirim lewat JNT. Bisa. Yeah. Tetap safety. Dia pakai apa? Safety, Termos kita atau pakai bucket craft paper kecil dan aman. Kita potong brownies bundar supaya nggak rusak di jalan. Oke. Ya, so kalau orang jauh-jauh nggak bisa ke kedai Ita, tenang, kita bisa kirim kedai Ita ke Rumah. Lewu sampaian. Ya. Oh gitu. Dia udah jago banget loh. Kemarin ke Sulawesi Tenggara. Ya, dan Jakarta. Bisa ya. Benar ya. Soalnya Karena kadang-kadang dia tak gini. awet sampai 1 bulan. Betul, karena kadang ada tamu yang diajak ke kedai. Habis itu pas coba makan brownies, ini kok beda, ngebungkus dia. Tapi sampai dihabisin sendiri di sini, pas dibawa pulang tuh udah habis sama Udah dia habis, kan. Terus dia pasti. pengen lagi gitu. Ya, jadi bisa pesan lewat Instagram Oke. dan kita bisa kirim. Bisa Ya. kirim ya? Yes. Oke. Dan biasanya ke Palangkaraya juga sekarang sudah ada pengiriman ya? Ada. Kalau pemesanan ke H-1. Palangkaraya lokal kita pakai bungkusan ini. Ya, kalau kita ke seluruh Indonesia lewat JNT kita pakai bucket. Oh, Beda pakai sistem. ini ya, Ya, pakai ekspedisi JNT. kita ada paket susu sendiri gitu Ya. supaya aman gitu. Dan sangat murah kalau Banjarmasin ongkir 15.000. Ah, serius? Serius, itu udah sampai 2-3 hari. Oh, murah banget. oke. Sangat murah. Berarti kalau misalnya saya mau kirim untuk teman saya yang ada di Jakarta, nanti saya bisa pesan? Yes. Yeah, it's cool. So anyway, that's like dianggap macet di kedai Oke, juga. aku akan order buat kirim ke Ayang. Oh, Oke. di mana? Ke Jakarta Oh, di dong. Jakarta. Nanti kita bisa kirim untuk teman-teman yang ada di kota-kota lain biar mereka tahu kalau ada brownies yang enak banget. Betul. Dan itu apa namanya? Homemade
plus bahannya benar-benar alami gitu. Iya. Menteganya kadang-kadang tuh maaf ya kita makan yang banyak mentega itu kita sangkut ya. Agak Seret, nyangkut seret, di leher seret, gitu. seret, Apalagi iya. kan Rina kan adalah MC, host gitu. Jadi harus menjaga kualitas suara ya Rin ya. Jadi kalau makan brownies tuh kadang tuh suka nyangkut gitu. Aduh, di Kadang sini. kita makan satu potong pun sudah rasanya tuh udah full, udah apa ya, enak kayak gitu. Tapi kalau ini kau makan 2 pun oke lah. Oke. Ya, dairy free juga. Aha, Dairy betul. free. ya. Oh, dairy free. Lactose free. Nah, jadi kamu nggak bakal Aman bermasalah buat perut. yang ya, buat yang intoleran sama laktosa. Betul. Ini berarti aman. Aku mau cerita juga dong soal kedai Ita. Ini termasuk jualan kedai Ita nggak di tas rotannya? Oh, tidak. Oh, itu punya pribadi. Tapi kita jual ini ya. Paper Ya, bag. kita nggak pakai plastik, kita pakai kantong kertas. Dan kita suka promosikan budaya lokal. So ada tulisan di sini Mahaga Petak Danum Ita. Artinya apa, Rin? Coba. Artinya menjaga air. Tanah air kita. Betul. So ya, kita bangga dengan budaya lokal. Padahal kita bukan orang lokal kan. And then bisa kirim ini juga bilang selamat kuman, selamat makan biar orang bisa belajar budaya sini Iya, kan. Iya. betul. Iya. Oh iya ada tulisannya ya. Kuman, Iya. iya. Ada burung tingangnya, tuh ada. gambar-gambarnya lucu. Oke, oke, banget. oke. Ini berarti adalah produk, aku pernah menemukan produk begini di Nusa Ceningan. Itu dia cup coffee. Waktu itu di sini belum ada ya. Aku nggak tahu sudah ada atau belum kedai, tapi itu dia sama seperti ini kemasannya, ramah lingkungan. Jadi ketika kita habis minum kopi, gelasnya tinggal taruh aja di pot bunga atau di tempat tanaman. Dia Jadi akan hancur kembali dan jadi dia akan jadi pupuk ya? pupuk. Oke. Dan ini akhirnya aku menemukan lagi kemasan seperti ini. Dan Udah ini lama keren banget pasti itu? Ini Oke, keren oke. banget. Akhirnya ada di sini. Semoga lebih banyak lagi ya yang menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Jadi kita juga bisa menjaga lingkungan kita gitu ya kan. Oke. Tidak memberikan dampak-dampak buruk dari sisa-sisa makanan Betul. kita. Seperti itu. Sekarang saya mau nanya langsung sama Ibu Frederica. Dia menikmati banget wajahnya di TV. Karena saya Banget soalnya ya, coba. baru tahu kamera yang mana bisa lihat. Dari tadi gini. Jadi gini, kenapa ini kan mungkin ada beberapa orang yang enggan jalan ya, males jalan gitu, agak malas untuk hangout atau jalan jauh gitu. Kenapa harus ke kedai Ita? Ayo. Kenapa kita harus jauh-jauh ke Tangkilin Kenapa untuk ke kita kedai harus Ita? jalan 33 km untuk ke kedai Ita? Kenapa coba? Well, tidak ada harus ya. Karena ini adalah harus bagiku harus. Kenapa kita harus ke sana gitu? Mungkin untuk enjoy sesuatu beda, sesuatu alami, konsepnya beda, bisa nongkrong sama teman. Ada beberapa faktor saya rasa orang suka di sana dan itu saya merasa bukan karena ada bule, Iya. tapi ya sedikit beda dari konsep yang lain. Seperti kita berceritakan ya, saya mungkin ada yang cari makanan kampung, mungkin suasana lain agak dingin kalau ke sana. Iya. Iya, betul, Bukan betul, di betul. kota yang banyak semen. Karena saya panas. banyak pohon ya, Iya, di sana Banyak pohon. rindang. masih rindang. Ya, lebih adem. Dan juga di sekitar kedai banyak tempat wisata, tempat air mandi dan Bahandang, ada Bukit Cinta, ada Bukit Karmel, ada banyak sekali. Jadi boleh jalan-jalan dulu kalau capek baru cari makan di Betul. kedai Ita. lebih jauh lagi ada Bukit Batu, ya banyak sekali. Iya, terus sana juga udah salah satu kedai sederhana tapi sistemnya sudah Sederhana, digital iya. ya. Tapi keren Jadi banget. lebih maksudnya tuh walaupun ini makanan kampung tapi pelayanannya juga ngagetin. Oh, kita milih dari handphone aja. Jadi kita tidak capek untuk nanya ini itu semua sudah ada listnya. Tinggal ngobrol. Ini ada nggak? Ini ada nggak? Gitu. Iya, tapi maaf kalau slow respon. Ya, Iya. kita selalu berusaha lebih baik dan juga jangan ekspektasi terlalu tinggi. Ya, tampaknya sebetulnya sederhana, jadi jangan ekspektasi tinggi. Kita Iya. masih ada rusak kursi segala, duduk di kayu, but yeah. Duduk I lesehan, think, tapi it's okay. Saya merasa orang suka begitu, maybe suka kembali ke nature. Iya. Iya. Karena sebenarnya sesuatu yang sempurna itu kadang juga nggak menyenangkan tau. Kita kan kalau datang ke rumah nenek kita gitu ya teman-temannya pasti suka menemukan yang kayak ini kok begini tapi kok lucu Iya, gitu ya kan? nuansa-nuansa yang Ini kok tidak begini tapi biasa ya. unik gitu. Akhirnya betah gitu. Iya. Gitu, tenang aja. Kita menikmati aja ya. Kita menikmati aja.
yang nggak bisa menikmati kalau kita nggak dapat tempat itu aja. Ya itu aja. sebenarnya. Saking penuhnya. Iya. Ingat hari Jumat ya. Hari jangan Jumat. jangan hari Jumat, yang lain aja, hari Jumat kami. Iya. Ya. Kami Jumat. Kalian yang hari lain aja. Kalau sudah Sabtu, Minggu, kebut-kebutan Aku itu. kemarin hari Minggu, aku kemarin kesana hari Minggu ada tulisannya maaf sudah penuh. Iya. Terus aku langsung WA minta pesan browniesnya 2 kotak. Iya. Terus langsung aku bawa pulang. Tapi nggak apa sih, itu seru. Kita memberikan pengalaman lain dari menikmati kuliner dari daerah kita sendiri dengan olahan bahan alami, dan juga kita memberikan bagaimana nih nongkrong itu tuh nggak harus tempat yang fancy, yang Nggak mahal, harus yang mahal, keren yang gitu. Alam juga gimana-gimana, memberikan iya. kamu nuansa untuk nongkrong dan menikmati. Dengan makanan-makanan bahari. Betul. Ya, makanan-makanan bahari yang dijual oleh bule Australia. Frederika, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Ada banyak. mungkin sedikit pesan dikit aja untuk teman-teman kita di yang lagi nonton TVRI Kalteng Ngopi Hello. Kalau mau kalau mau main di kedai Ita, silakan. Kita senang sekali. Tapi kalau jauh-jauh dari Tangkiling, bisa enjoy suasana kedai Ita lewat Instagram, YouTube, TikTok, apa lagi ada? Facebook, ya. Kita sekarang ada kedai Ita dengan semuanya. Dan kita bisa kirim brownies jauh-jauh juga. Kemanapun bisa ya? Ya, dan mohon maaf sekali kalau ada kurang dari kami dan kalau nggak dapat tempat duduk. Itu curhatan kami Iya, iya. saja. Karena Tapi memang benar memang. rame banget. Luar biasa loh, orang-orang ternyata sebegitunya rindu dengan makanan-makanan Iya. lama ya. Banyak kok orang yang tuh Kita suka sudah mulai banget. langka nih makanan-makanan lama ya, dan makanan-makanan enak tentunya. Boleh yang belum pernah ke kedai Ita, nanti boleh coba mampir ke jalan-jalan ke Tangkiling Iya. sesekali ya. Kedai Semoga Ita. dapat tempat. Betul. Kedai Ita itu pasti udah pada tahu semua, di Jalan Cilikriwut kilometer 36 itu belok sedikit ke arah Sebelah kiri ya? Menuju ke Suka. Bukit Cinta. menuju ke Bukit Cinta. Iya. Itu ada di Desa Sukamulya. Mulia. Oh. Benar. Nanti kelihatan ke tempatnya yang paling rame, yang parkirnya paling banyak, nah itu kedai Iya. Ita. Parkirnya aman, tempat duduknya banyak, tenang aja, kita akan nongkrong di sana ya. Iya, Terima kasih santai-santai Frederika. aja. You Terima welcome. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dia lebih jago. Salam buat teman-teman di sana ya. Ya, Sampai thank ketemu you. lagi di sana. Terima kasih undang saya. Oke. Terima kasih ya untuk Anda juga yang sudah menyaksikan kami hari ini tentunya. Semoga Anda semua yang sedang menyaksikan Ngopi Hello hari ini sehat selalu dan juga berbahagia selalu tentunya. Jangan lupa saksikan Ngopi Hello episode selanjutnya lagi bersama saya Rina Dila dan juga Saya Chan akan mengajak Anda untuk bertemu dengan informasi dan juga obrolan lainnya bersama kita di Ngopi Hello di TVRI Kalimantan Tengah. pamit undur diri. Bye-bye. Ngobrolin apa saja, suasana bersahaja. Penat dalam bekerja, terobati seketika. Kopi bak sebuah kata dalam berkarya. Hilangkan penat, yo ngopi, pasti ada solusi.